Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita, yaitu sholat tahajud. Pada kesempatan pekan yang lalu sudah kita sampaikan definisi, kemudian juga keutamaan sholat tahajud. Bahwa yang pertama, keutamaan sholat tahajud itu adalah sifat orang yang bertakwa dan calon penghuni surga. Kemudian yang kedua adalah tidak sama antara orang yang sholat malam dan yang tidak. Yang artinya orang yang melaksanakan sholat malam memiliki keutamaan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat malam. Kemudian yang ketiga, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sunnah. Afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Kemudian sholat tahajud ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang yang salih. Kemudian sebaik-baik orang adalah yang melaksanakan sholat tahajud. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan waktu sholat tahajud. Waktu melaksanakan sholat tahajud itu boleh dikerjakan di awal, di pertengahan, atau di akhir malam. Dan ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW, meriwayatkan, "Ma kunna nasha'u an nara Rasulullah SAW fil laili musalliyan illa ra'aynahu, wa la nasha'u an narahu na'iman illa ra'aynahu." Tidaklah kami bangun agar ingin melihat Rasulullah SAW di malam hari mengerjakan sholat, kecuali pasti kami melihatnya. Dan tidaklah kami bangun melihat beliau dalam keadaan tidur, kecuali pasti kami melihatnya pula. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan, inna sholatahu wa naumahu kana yakhtalifu bil-laili wa la yurattibu waqtan muayyanan bal bihasabin ma tayassara lahul qiyam. Sesungguhnya waktu salat malam dan tidur yang dilakukan Nabi SAW berbeda-beda setiap malamnya. Yakhtalifu kana yakhtalifu bil-laili wa la yurattibu waqtan muayyanan.
Dan beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuk sholat malam. Jadi Rasulullah tidak menentukan, oh saya sholat malam harus jam 3 itu tidak, atau harus jam setengah 4, jam 2 itu tidak. Maka waktunya ternyata bisa di awal, di pertengahan maupun di akhir malam. Karena Rasulullah SAW melaksanakan hal ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, sekaligus juga penjelasan Ibnu Hajar. Kemudian kenapa kok tidak menetapkan waktu khusus? Supaya bal bihasabi ma tayassara lahul qiyam, agar mempermudah umatnya juga. Ya, beliau juga bangunnya kapan begitu. Termasuk kita para umatnya, ya kalau umpamanya bangunnya jam 12, silakan jam 12 lakukan. Bangunnya jam 3, jam 3 lakukan. Nah, itu jadi waktunya lebih fleksibel gitu, sehingga kalau jam 3 terlalu berat, mamanya bisa jadi sebelum masuk waktu subuh. Jadi bangunnya sekalian jam 4, mamanya jam 4 kurang kita bangun, kemudian melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat, mamanya ditambah mamanya witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Nah, itu sudah tetap terhitung bahwa dia telah melaksanakan sholat tahajud. Kemudian waktu yang utama sholat tahajud. Waktu utama untuk sholat malam, sholat tahajud adalah di akhir malam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Rabb kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tabaraka wa ta'ala, akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, ini kalau dalam pembahasan akidah itu jangan dipikir bahwa Allah itu berarti turun itu dengan seperti makhluk. Jadi kalau turun itu berarti berpindah dari tempat yang atas ke tempat yang bawah. Berarti meninggalkan tempat itu tidak. Di rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk kan punya fisik kayak gitu, punya jisim. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim. Dan memang perlu kajian akidah secara khusus. Karena ada orang yang kadang menggambarkan, berarti katanya Allah bersemayam di atas arsy. Berarti setiap sepertiga malam terakhir, mungkin jam 3, jam 2, berarti turun ke langit dunia, berarti meninggalkan tempatnya. Terus naiknya apa, melaku apa, terbang, jangan. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pembedanya di situ. Karena ada yang akidahnya berpikiran seperti itu, berarti dia berpindah tempat, memiliki tubuh seperti makhluknya, manusia umpamanya begitu, berarti meninggalkan tempat yang tadi bersemayamnya atau tadinya duduknya begitu, kemudian ke langit dunia. Setelah itu nanti rampung subuh mulih menaik jangan. Karena ada akidah-akidahnya kayak gitu. Sementara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bedakan ini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak, karena Allah itu tidak memiliki jisim, tidak memiliki fisik sebagaimana makhluknya. Karena nanti ketika di yang itu, berarti bentuknya seperti apa, gedene kayak ngopo lah gitu masalahnya, naik apa dan seterusnya, tidak. Kapan-kapan kita kaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena memang berbeda dengan akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baik lagi,
yang zidu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, di ketika sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku fa astajiba lahu, maka aku akan mengabulkannya. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku fa u'tiyahu, maka aku akan memberinya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, dan siapapun yang meminta ampun, mohon ampun kepadaku, fa'aghfir lahu, maka aku akan memberikan ampunan untuknya. Jadi ketika kita sholat malam, sholat tahajud, silakan minta, berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah akan kabulkan di waktu yang mustajab. Salah satunya adalah sepertiga malam terakhir. Dan ini Allah sendiri yang menyampaikan, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Kalau kita punya hajat, kita punya harapan, mimpi, apapun, maka mintakan kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Karena saat itu Allah akan mengabulkan siapapun yang berdoa kepadanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku, siapapun orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan memberinya. Jadi kita minta apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mintanya jangan yang kecil-kecil, sekali yang besar-besar, yang luar biasa. Karena Allah yang nanti maha mampu untuk memberikan. Jangan kita berpikiran kalau minta ini kok ketoya rapatut, kemudian apa yo iso. Lah ini kita meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah berkehendak tinggal kun fayakun. Tinggal mengatakan pun jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya minta yang sekalian yang besar. Minta apapun, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Bahkan Allah sangat cinta ketika para hambanya meminta, memohon, berdoa. Sebab termasuk orang yang justru sombong ketika tidak pernah meminta. Anggapannya awake dhewe wis kuwasa, wis iso apa-apa, sehingga tidak perlu meminta kepada Allah. Justru ini orang yang sombong, ya. Karena apapun semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kemarin kita di 17 Agustus, ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, bahwa di alinea ketiga itu para founding father kita dulu, ya, para ulama-ulama, para pahlawan-pahlawan, ya, dulu beliau-beliau memiliki keimanan yang sangat luar biasa bagusnya, sehingga ketika Indonesia ini merdeka, ya, maka beliau mengakui di samping memang usaha, kerja keras, semangat perjuangan yang luar biasa, tetapi di samping itu juga atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sebab walaupun hebatnya
pasukan, tentaranya, hebatnya alutsista, jadi tanknya, apanya, apa semuanya hebat semuanya. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Sehingga para pahlawan, para pejuang-pejuang kita dulu gitu meletakkan kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong kan oleh keinginan yang seterusnya. Jadi memang betul harus ada usaha, ikhtiar, berjuang, tentaranya dilatih, senjatanya harus semakin canggih, terus memang begitu. Tetapi semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk kita semuanya ini. Kesuksesan yang kita dapatkan sekarang ini ya semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terutama adalah ketika kita selesai melaksanakan sholat tahajud. Karena dikatakan oleh Allah, man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang meminta, memohon, berdoa, aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta, aku berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang mohon ampun pasti diampuni. Dan ini termasuk waktu yang mustajab, waktu yang utama ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun. Kalau punya masalah, kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak perlu putus asa, ya, tidak perlu kemudian kita lari ke dukun begitu, orang pintar katanya, ya, yang dia sendiri podo wae miskin ya umpamanya kalau masalah himpitan ekonomi itu ya, umpamanya masalah ekonomi malarianya ke dukun, dia ini juga miskin, karena dia pintar malah jadi orang kaya terlebih dahulu. Maka mintanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan apapun, baik dunia maupun apalagi akhirat. Mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Jadi melihat hadis ini, gitu ya, maka waktu utama melaksanakan sholat tahajud adalah di akhir malam yang terakhir. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ya. Jadi ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi ya sekitar jam 2 ke sana. Nah, jadi jam 2 ke atas. Jadi kalau umpamanya malam itu dihitung sekitar 12 jam, maka tinggal dibagi 3 berarti 4 jam. Di 4 jam pertama itu berarti dari jam 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sepertiga malam pertama. Kemudian setelah itu 11, 12, 13, 11, 12, 1, 2. Nah, setelah jam 2 itulah insyaallah termasuk dalam sulusul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Nah, monggo nanti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, tentunya yang juga sudah saya sampaikan, ketika kita melaksanakan yang sunnah ini, ya, tentunya yang wajibnya ini sudah selesai, tidak ada masalah maksudnya. Bagi bapak-bapak ya diharapkan jamaah di masjid begitu, syukur-syukur bisa datang lebih awal, ya. Jadi masbuk yo sering-sering, yo kadang-kadang. Intinya dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana ketika kita mau melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi, itu terkadang kita menyiapkannya luar biasa. Ketika bapak ibu mungkin mau naik pesawat, itu kan boarding, itu di bandara biasa 1 jam sebelum pemberangkatan. Jadi 1 jam aja itu sudah berada di situ. Jadi kalau mamanya pesawat berangkat jam 3, jam 2 itu harus sudah di situ, sudah boarding pas di situ. Kalau tidak, nanti dikatakan terlambat. Itu aja sih perkara dunia tenanan maksudnya. Diusahakan tenanan ya iso.
apalagi perkara akhirat, termasuk sholat 5 waktu. Nah, diusahakan ketika sudah azan berkumandang, Pak Selamat ini azan, segera kita siap ya, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Jadi sholat wajib 5 waktunya tentunya harus lebih baik. Jadi jangan sampai mengejar yang sunnah kemudian malah justru meninggalkan yang wajib, atau yang wajib sepenake dhewe tetapi nguwati sing sunnah. Itu kadang ada orang-orang yang kayak gitu, ya. Ada wirid tertentu tenanan, beribu-ribu tenanan begitu ya. Tapi sholat sing wajib malah nyepelek, kayak umpamanya begitu. Itu ada orang-orang yang mohon maaf terkadang meninggalkan atau menyepelekan yang wajib, terkadang malah yang sunnah itu yang lebih diperkuat. Kalau yang sunnah itu luar biasa bagusnya, maka yang wajib harus lebih bagus lagi. Maksudnya begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawud." Sesungguhnya puasa yang paling dicintai di sisi Allah adalah puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari berbuka, tidak puasa, diselang-seling. Wa ahabbas sholati ilallahi sholatu Dawud alaihi salam. Dan sholat yang dicintai Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Kana yanamu nisfal laili. Daud alaihissalam itu beliau biasa tidur di separuh malam, wa yaqumu sulusahu, kemudian beliau bangun tidur pada sepertiga malam terakhir, wa yanamu sudusahu, lalu beliau tidur kembali pada 1/6 malam terakhir, wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan Nabi Daud biasa sehari berpuasa dan keesokan harinya tidak berpuasa. Jadi ahabbas sholat ila sholatu Daud. Sholatnya Daud yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur gitu ya, di separuh malam. Wa yaqumu thulutsahu. Kemudian beliau bangun pada sepertiga malam terakhir. Kemudian wayana musudusau, kemudian beliau tidur lagi di 1/6-nya. Nah, Rasulullah SAW itu juga biasanya begitu. Habis qiyamul lail itu kemudian berbaring ke arah kanan, begitu lambungnya ke arah kanan sambil nanti menunggu azan subuh. Ini sunnah. Tapi kalau kita khawatir turu meneh kemudian kebablasan. Jadi memang berbeda. Kalau Rasulullah SAW itu memang kalau tidur kelihatan fisiknya tidur tapi hatinya tidak tidur. Ini memang keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika nanti azan ya sudah tetap segar begitu, bisa langsung bangun. Tetapi yang ini sunnah, termasuk kayak qailulah. Qailulah itu kan tidur sebentar di siang hari. Umpamanya 15 menit sebelum azan zuhur, umpamanya itu tidur. Nah, kalau kita mungkin 15 menit nggak cukup, gitu ya. Mau azan 15 menit kok tidur sih, umpamanya malah kebablasan salat zuhurnya nantinya. Maka mungkin diganti setelah zuhur. Ya, setelah zuhur maka bisa qailulah. Jadi qailulah itu artinya sebentar, tidur sebentar maksudnya. Cuman kalau nggak biasa ya malah kebablasan. Gitu ya. Nanti bangun tidur malah kadang mungkin ada yang pusing dan seterusnya karena baru 5 menit 10 menit itu kok sudah dibangunkan begitu. Tapi kalau yang nanti biasa itu nanti akan tetap segar. Dan ini karena sunnah Rasul begitu, banyak manfaatnya. Salah satunya ya ketika selesai bangun qailulah, tidur sebentar di siang hari itu akan menjadi segar. Kemudian setelah itu nanti malamnya itu nanti kita akan bisa istirahat dengan cukup, istirahat dengan baik begitu, sehingga nanti insya Allah ketika bangun di pagi hari ya untuk melakukan qiyamul lail atau sholat subuh itu akan lebih segar daripada begitu
tidurnya kemalaman, jam 11, jam 12 baru tidur, sehingga nanti kemudian ketika akan sholat subuh itu terasa berat. Ya, di samping kerja limpa atau pankreas itu katanya itu bekerjanya itu di antara jam 10 sampai jam 1 atau jam berapa. Sehingga ketika jam segitu kok belum istirahat, maka dia belum bisa bekerja, sehingga akhirnya menimbulkan banyak penyakit. Nah, biasanya ketika orang yang diabetes, ada orang punya penyakit apa-apa itu kadang ditanya oleh dokternya, apakah sering begadang, gitu ditanya. Karena ternyata ada penyakit yang kaitannya dengan banyak begadang. Nah, dalam Islam itu yang sunnah setelah Isya, kalau tidak ada acara yang bermanfaat segera tidur. Kemudian nanti bangunnya lebih awal. Jadi kalau tidak ada acara yang bermanfaat, ya kalau ada acara ya silakan acaranya selesaikan. Tapi kalau tidak ada acara, sebaiknya setelah Isya itu adalah tidur. Nah, sebenarnya kalau zaman sekarang mungkin yo nonton TV begitu ya, sampai TV ini sing nonton awake dhewe. Nonton HP sampai HP ini sing nonton awake dhewe. Itu ya. Mas sunnahnya itu sebenarnya segera tidur. Kemudian nanti bangunnya juga lebih awal. Kemudian Aisyah pernah ditanyakan mengenai sholat malam yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menjawab, kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur di awal malam, lalu beliau bangun di akhir malam. Di Rasulullah SAW mencontohkannya begitu. Barisa kalau tidak ada acara segera istirahat, tidur. Kemudian wa yaqumu akhirahu, kemudian bangun di akhir malam. Fa yusalli tsumma yarji'u ila firasyi. Kemudian beliau melaksanakan salat malam, salat tahajud. Kemudian wa tsumma yarji'u ila firasyihi. Lalu beliau kembali ke tempat tidurnya. Nah tadi itu, setelah salat tahajud sekitar sudusahu ya, beliau setelah seperenamnya beliau tidur sebentar. Kemudian faida adzanal muadzin, ya, jika terdengar suara muadzin, wadzabata, maka beliau bangun kembali. Fa in kana bi hajatun irtasala, jika memiliki hajat maka beliau mandi. Wa illa tawaddoa wa kharaja, dan jika tidak maka beliau berwudu lalu segera keluar ke masjid. Nah, jadi ini kalau kita ingin meniru, mencontoh Rasulullah SAW, itu tidur di awal malam, kemudian bangun di akhir malam. Ketika selesai melaksanakan sholat tahajud selesai, tsumma yarji'u ila firasyi, kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya sebentar. Nah, kemudian ketika azan berkumandang, beliau bangun. Ketika beliau memiliki junub, maka segera mandi. Ketika tidak, maka beliau berwudu kemudian menuju masjid. Nah, ini salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ingin meniru. Nah, salah satunya tidurnya tadi itu, tidurnya di awal waktu, di awal malam begitu, kemudian di akhir malam kita segera bangun. Nah, dan ini yang perlu dilatih. Kalau anak-anak pondok itu biasanya memang karena lingkungannya ya kondusif, itu bisa mayoritas atau 100% melakukan. Jam 2 sudah bangun, mandi begitu. Kenapa kok gasik-gasikan? Karena ketika nanti kalah gasik, ngantri mandinya yang terlalu lama. Sehingga biasanya diantrikan apa itu? Gayung sabunnya itu biasanya. Jadi kalau anak-anak pondok itu paham, ngantri itu yang ngantri bukan orangnya tapi ya gayung sabunnya itu loh. Biasanya pada gayung sendiri-sendiri atau sabun, tempat sabun sendiri yang diantrikan. Itu karena nanti nunggunya lama, apalagi harus ke belakang dan seterusnya itu. Dan itu lebih kondusif. Suasana lingkungannya lebih kondusif, itu lebih memudahkan. Ya. Jadi teman, lingkungan, pergaulan ini sangat penting. Tapi kalau di rumah kayak kita ini, ya memang harus membangun kebiasaan. Kalau pada selamat ini sudah terbiasa 3:30 di masjid ini, 3:30 di masjid ini. Jadi itu sudah otomatis kayak punya alarm otomatis.
Bapak Ibu yang biasanya juga begitu, bangun jam 1 biasanya yo jam 1 itu mesti bangun, jam 2 itu mesti bangun, walaupun capek, umpamanya bagaimanapun bangun. Atau yang mohon maaf, yang kadang pipis biasanya jam berapa gitu, jam setengah 3 yo, jam setengah 3 biasanya yo pengen pipis ke belakang, walaupun nanti sudah pipis. Nah, jadi emang kalau sudah menjadi kebiasaan itu jadi otomatis ya, karena tubuh ini gitu ya, itu akan memiliki kebiasaan yang itu akan terus-menerus berulang. Ya kayak Bapak Ibu yang pada subuh tidak tidur lagi, maka yo pada subuh tidak pengen tidur. Tapi kalau yang terbiasa pada subuh tidur, itu ya pada subuh kepengennya tidur. Ya, walaupun piye malamnya tidur lebih awal ya tetap baru subuh pengen turu. Karena emang tubuh ini sudah sudah terbiasa seperti itu. Kebiasaannya sudah seperti itu. Sebagaimana kayak kita mungkin sarapan pagi itu jam 7, itu biasanya kalau sebelum jam 7 kok belum sarapan ya mungkin lapar. Tapi kalau yang tidak biasa sarapan ya biasa-biasa saja. Jadi tergantung kebiasaan saja. Nah, termasuk ini di awal-awal kalau kita mungkin ingin bangun lebih awal itu kadang rasanya berat. Tapi perlu dipaksa. Kalau sudah dipaksa nanti jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan itu jadi kebutuhan. Jadi otomatis alarm tubuh ini akan melakukan secara otomatis. Nah, ini pentingnya kita membangun kebiasaan sekaligus juga menciptakan suasana atau lingkungan yang bagus. Kemudian salat tahajud ketika kondisi sulit. Ali bin Abi Thalib pernah menceritakan, ra'aituna lailata badrin wa ma minna insan illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah memperhatikan pada malam Badar, di perang Badar. Pada siangnya perang begitu, kemudian malamnya kan istirahat. Dan ketika itu semua orang pada terlelap tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yusolli ila syajaratin wa yad'u hatta asbaha. Beliau melaksanakan sholat di bawah pohon. Beliau memanjatkan doa pada Allah hingga waktu subuh. Di ketika sahabat kecapean luar biasa karena siangnya perang Badar, maka malamnya pada tidur semuanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau qiyamul lail itu di bawah pohon. Kemudian beliau berdoa sampai waktu subuh. Wa ma kana minna farisun yauma badrin ghairul Miqdad bin al-Aswad. Dan tidak ada di antara kami, tidak ada yang mahir menunggang kuda selain Al-Miqdad bin al-Aswad. Jadi intinya ketika kita dalam kondisi yang sulit begitu, maka silahkan laksanakan ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Nah, apalagi kalau sulitnya adalah ketika mungkin ada masalah hidup, maka lakukan sholat tahajud semaksimal mungkin, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap orang mesti punya masalah. Semua orang mesti punya masalah. Jangan dikira ada orang yang tidak punya masalah. Mesti semuanya punya masalah. Kan kadang ada orang bujang itu penak jari ini. Justru kadang orang yang bujang itu merasa malah punya masalah, sehingga kemudian dia menikah. Nah, ketika menikah apa? Kemudian masalahnya selesai, justru malah bertambah karena punya pasangan, istri atau suami, apalagi kalau punya anak. Orang yang belum punya anak katanya masalah, ketika punya anak tambah masalah, kan begitu. Begitu pula ya, ketika orang yang barangkali sekarang ini sawang sinawang, siapa nyawang siapa kepenakan begitu. Padahal masing-masing itu masalahnya berbeda-beda. Orang yang bekerja di suatu instansi punya masalah. Mungkin di sana dimarahi bosnya, dimarahi atasannya, dikejar target dan ini dan itu begitu. Tapi mungkin ada orang petani yang melihat, wah kita pena berangkat pakai baju yang rapi, yang harum dan seterusnya kan begitu.
Tapi bisa jadi orang yang kantor akan melihat para petani itu lebih enak. Nah, bisa jadi. Nanti ya, dan seterusnya. Orang itu sama senawang intinya kan begitu. Nah, ketika ada masalah-masalah ini, gitu, maka silahkan dirikan sholat tahajud, kemudian meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW pada saat perang Badar, di saat sahabat-sahabat karena saking capeknya istirahat, beliau bangun kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah pohon. Yusalli wa yabki hatta asbah. Beliau melaksanakan sholat sambil menangis hingga waktu subuh. Jadi Rasulullah yang dijamin minta apapun langsung dikabulkan, nenduwe dosa langsung dijamin diampuni, dijamin masuk surga, ibadahnya sangat luar biasa. Nah, apalagi kayak kita bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita nanti berusaha untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Ya, silahkan disesuaikan dengan diri masing-masing. Ya. Misalnya di awal waktu, di tengah-tengah atau di akhir waktu, silahkan saja. Intinya mana yang paling mudah kita bisa melaksanakan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat tahajud. Allahumma amin ya rabbal alamin. Gitu dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Insyaallah kita lanjutkan pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.